Halo, apa kabar? Senang sekali saya Herspoon Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tampaknya sangat geram ini dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa yang dia nilai menyerangnya ini ya. Trenggono itu melalui akun Instagram pribadinya @sv Trenggono membuat catatan atau notes yang menyerang balik Menteri Keuangan Purbaya. Dia menulis begini. Yang terhormat Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Maksudnya ini Inggris ya. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan? Senggono juga kemudian menautkan ini video dari Metro TV ya dari akun X-nya Metro TV. Ini rupanya saat Purbaya menjadi pembicara dalam acara revitalisasi galangan kapal dan pelayaran Indonesia, mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas industri nasional yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hari ini, Selasa 10 Februari 2026. Purbaya tampak didampingi oleh Hasim Joyo Hadikusumo ketika dia menjadi pembicara. Ini adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda yang masuk akal. Uangnya kok kemana? Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin kalian kurang aktif apa gimana nih? Atau Menteri Perindustrian? Gimana nih? Kenapa KKP belum ada order sama? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Utang-utang bisa disalokasi nggak dipakai. Terus kalau depan presiden selalu bilang ada. Saya melongo Instagram SW Trenggono pada Selasa pukul 19.00 dan terlihat notes itu diunggah sekitar 1 jam sebelumnya. Artinya diunggah pada Selasa petang sekitar pukul 18 ya waktu Indonesia bagian Barat. Cukup mengejutkan itu. Ternyata banyak juga yang membela Purbaya, kendati ada juga yang membela tindakan Trenggono menyerang balik Purbaya, tapi ada juga yang mencoba menetral. Misalnya akun @omhans ini dia menyatakan ini, gaskan Pak Menteri @purbaya sadewa official @menku RI. Wah, ini berarti pendukungnya dari Purbaya. Akun Rifki Rif itu hanya menjawab pendek. Wow, saling semprot nih ceritanya. Sambil dengan emoticon ada orang emoticonnya ya apa ini ya menunjukkan orang dengan ada yang tanda cinta segala macam ini. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Sementara akun MHMD FPTR underscore menulis begini, kita lihat kubu mana yang akan menang. Itu kasih kompor ya, nyala api. Sementara akun Mister underscore bla underscore bla underscore bla underscore 46, dia berkomentar lebih hebat Bu Susi. Titik. Tapi ada juga yang menilai bahwa saling serang ini bagus. Ini salah satunya adalah akun Fatur Rahman 98. Dia menyatakan bagus, lebih transparan ke masyarakat, kata dia sambil memberi emoticon tersenyum. Tapi ada juga yang menyarankan agar Trenggono itu membuat video pendek. Ini akun non pria Fendi ya. Ini dia menyatakan bagusnya ente buat video pendek Pak, jangan begini katanya. Tapi ini ada yang secara menyerang juga Trenggono yang menyatakan yang ini dari akun insinyur.bagus. Dia menyatakan begini, menteri kok kayak influencer, klarifikasinya lewat sosmed, wek. Tapi ada juga yang membela Trenggono, @wandi.rosmana. Bagus Pak, nggak apa-apa kalau kok kalau Menko bisa ceplas-ceplos, kenapa Bapak nggak begitu? Nggak apa-apa, hal biasa Pak ya, hehe gitu. Tapi akun Aldino Martova ini malah kemudian dia rupanya mention insinyur.bagus. Dia menyatakan di ex bendahara tim kampanye Jokowi Ma'ruf ya begini. Ini maksudnya Trenggono kan sebelumnya dia memang jadi bendahara tim kampanye Jokowi Ma'ruf pada pada Pilpres 2019 lalu. Tapi ada yang juga menulisnya cukup panjang. Ini Andi Kiev. Dia menyatakan begini, sekelas menteri cara negurnya tidak elegan. Banyak metode lain untuk menyampaikan jika memang pernyataan Pak Purbaya ada ketimpangan. Saya tidak memihak ke sisi mana, tapi kaget aja. Sesama pejabat negara satu kabinet ternyata begini ya problem solvingnya. Tapi ya tetap harus dihargai. Setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapat.
Jabatan yang tinggi tidak bisa menjadi parameter kualitas kedewasaan dalam mengelola problem. Tetapi emang benar Pak Menteri KKP sendiri yang kelola medsosnya atau ada timnya. Jika timnya, apakah Pak Menteri tahu tindakan yang dilakukan oleh timnya? Yang komentar yang panjang ini akhirnya banyak sekali mendapat reply ya. Sementara akun Rifkia Zayan itu dia menyayangkan, menyatakan aduh saling sikut jadinya. Memang ini cukup mengejutkan ya, karena sebagai sesama menteri kan tidak seharusnya konflik semacam itu diumbar ke publik. Kan bisa dong mereka punya, kalau enggak telepon ya cukup WA atau bahkan mengundang rapat koordinasi. Tapi mungkin Pak Trenggono merasa perlu segera meluruskan karena video itu juga yang saya sebut tadi diunggah di akun X Metro TV dan pasti itu sudah viral lah, dan karena kemudian sampai juga ke Pak Menteri Trenggono. Statusnya di Metro TV seperti ini. Dalam acara revitalisasi galangan kapal dan pelayaran Indonesia di Jakarta, Selasa 10 Februari, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyoroti ketidaksinkronan antara ketersediaan anggaran di Kementerian Keuangan dan realisasi belanja di Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP khususnya terkait pengadaan kapal. Dalam forum tersebut, Menko mempertanyakan kepada pengusaha galangan kapal nasional mengenai pesanan yang masuk. Namun diketahui industri dalam negeri belum menerima order dari KKP meski dana telah disiapkan. Kondisi ini dinilai tidak masuk akal karena anggaran negara sudah dialokasikan tetapi belum dimanfaatkan untuk menggerakkan industri. Purbaya menegaskan keterlambatan penyerapan anggaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Tapi Purbaya selalu ngomongnya bahwa duitnya udah saya keluarkan. Ini saya juga banyak mengingatkan kenapa Purbaya menggunakan kata saya ya. Kenapa tidak menggunakan kata pemerintah? Karena kalau seolah-olah saya itu kan kayak uangnya Purbaya pribadi. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Tapi soal gaya Purbaya semacam ini bukan pertama kalinya ya, karena hanya saja mungkin menteri yang lain tidak langsung merespon seperti Menteri Trenggono. Selain menyentil Kementerian KKP, sesungguhnya Purbaya juga tadi itu menyentil Kadin dan Kementerian Perindustrian yang kurang proaktif, padahal uangnya sudah ada. Tapi kali ini kalau menurut versinya Trenggono salah, itu bukan uang dari Kementerian Keuangan, itu dari pemerintah Inggris. Soal semprot-menyemprot kementerian atau lembaga lain, ini memang jelas dari gaya Purbaya. Sebelumnya dalam rapat koordinasi DPR dan pemerintah, Senin ya, sehari sebelumnya 9 Februari 2026 di DPR, Purbaya juga menyemprot atau seenggaknya menyentillah Dirut BPJS Ali Gufron Mukti menyusul geger jutaan pasien BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JKN yang tidak bisa berobat karena dinonaktifkan BPJS-nya. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya. Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Kita semua tentu ingin program JK ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya tuh keributan kan. Oh, ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat ramai. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut
upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Tapi Gufron nggak mungkin lah berani nyemprot balik Purbaya seperti yang dilakukan oleh Pak Menteri Kelautan ini ya. Kendati ini Ali Gufron sebelumnya, bahkan sebelum koordinasi itu sudah menyatakan bahwa penonaktifan BPJS PBI itu bukan dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tapi oleh Kementerian Sosial. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.